di Republik kita sekarang masih banyak dikuasai oleh orang-orang yang masih terjangkit virus-virusnya rezim selama 10 tahun. Dan itu menyebar kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini. Para pengikut-pengikutnya rezim Mulyono ini segera bertobat. Segera bertobat karena masamu akan berakhir. Ya. Hapuskan semua virus-virus yang ada di badanmu itu. Ya. Mandi wajib, mandi bersih. Setelah itu berwudu, sholat tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan hormat dan bangga kepada Abang Faisal Assegaf sebagai inisiator jantan tangguh yang luar biasa untuk bangsa ini. Satu hal yang paling menjadikan kita miris, Balai Sudirman yang kemarin sudah direncanakan, oke, tapi ternyata batal. Artinya di Republik kita sekarang masih banyak dikuasai oleh orang-orang yang masih terjangkit virus-virusnya rezim selama 10 tahun. Dan itu menyebar kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini. Ya, semua institusi, hampir semua masih terbawa virus-virus itu. Maka saya berharap kepada para antek-antek, para pengikut-pengikutnya rezim Mulyono ini segera bertobat. Segera bertobat karena masamu akan berakhir. Ya. Hapuskan semua virus-virus yang ada di badanmu itu. Ya. Mandi wajib, mandi bersih. Setelah itu berwudu, sholat tobat. Bagi yang muslim, yang non muslim silakan sucikan dirimu. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tentunya kita semua berharap Bapak Prabowo nanti ketika memegang tongkat komando kepemimpinan, dia tidak meleset daripada buku karyanya Paradok Indonesia. Sehingga negeri ini betul-betul menjadi negeri yang berdaulat untuk rakyat dan bangsanya. Terima kasih. Kita sudah nanti-nantikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini selama 10 tahun ini hancur lebur. Dan hancur lebur ini adalah bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena kesengajaan secara sadar. Mereka melanggar, Jokowi melanggar peraturan, undang-undang, dan sebagainya. Lalu kemudian, Pak Jokowi dengan memamerkan kekuasaannya, seolah-olah ini adalah tanpa bisa tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu, pada 20 Oktober ini, akhirnya Jokowi akan menjadi masyarakat sipil. Dan kita harus mengapresiasi inisiatif mengenai silaturahmi kebangsaan ini. Ini adalah mengingatkan bahwa semua orang harus sama di depan hukum, harus berani mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nah, jadi ini adalah mengingatkan 14 Oktober adalah konsolidasi dari kebangsaan untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada Jokowi agar kehidupan bangsa dan negara ke depannya akan menjadi normal kembali dan mengikuti konstitusi yang sudah diacak-acak. Saya rasa ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita semua bangkit kembali. Semoga hukum dapat ditegakkan kembali. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ya kawan-kawan semua, tanggal 20 Oktober ini akan menjadi ujian bagi dua orang penting di Republik ini. Pertama, ujian bagi Joko Widodo, Jokowi alias Mulyono. Akankah dia masih bernyali untuk mengganggu acara seperti ini? Karena acara seperti ini dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi buat yang barangkali ada mata-mata di sini, ya pasti ada kan? Jangan-jangan mata-matanya juga pakai kamera juga, jangan-jangan ya. Sampaikan ini dilindungi oleh konstitusi. Itu satu. Itu mata-matanya katanya. Yang kedua adalah ujian bagi Prabowo Subianto, calon presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Akankah dia pro terhadap tumbuh kembangnya demokrasi di Republik ini? Tidak hanya omon-omon soal pemberantasan korupsi, soal pemberantasan kemiskinan, soal yang terkait dengan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, persatuan dan lain sebagainya, tetapi mau bersama-sama kita bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Itu saja. Dan akan kita lihat pada tanggal 14 Oktober nanti, apakah komitmen demokrasi kita tetap tumbuh dan kuat serta bisa kita tegakkan, termasuk dari gangguan-gangguan pihak lain, ataukah tidak. Karena bagaimanapun, there's no point of return. Tidak akan lagi ada titik mundur. Sekali kita kembangkan layar, maka kita akan terus maju. Saya, Faisal Asegaf, sudah menyatakan kami akan oposisi terhadap pemerintahan 5 tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, terima kasih. Bang Faisal sudah mengundang kami dari petisi 100 untuk mengingatkan saja bahwa bagi Jokowi dan antek-anteknya, petisi 100 sudah meminta pemakzulan Jokowi sejak bulan Juli 2023. Nah, ternyata gerakan ini makin ke belakang, semakin masif, dan rakyat yang mendukung supaya pemakzulan itu akan segera dilaksanakan atau harus dilaksanakan itu semakin besar. Maka pemakzulan itu sudah berubah kosakatanya tadi ya. Mungkin nanti bisa direkam juga sama siapa tadi mas kita itu? Ya, untuk dicatat. Jadi istilahnya itu adalah tangkap dan adili. Takdili ya. Takdili Jokowi. Dan itu harus kita mulai gerakan kita, gerakan rakyat itu hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Sampai nanti beliau pulang yang katanya akan disambut dengan sukacita. Saya kira dari petisi 100 dan mahasiswa itu justru akan menyambutnya di Solo dengan gerakan takdili. Takdili Jokowi, takdili Jokowi, takdili Jokowi, mulai Senin sampai nanti akhirnya Jokowi ditangkap. Saya kira itulah acara kita pada hari ini untuk memulai momentum takdili Jokowi sampai nanti Joko Widodo akhirnya masuk penjara. Jadi Mulyono kita harapkan masuk penjara sebelum Desember 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu mau ngomong apa, hanya menyatakan bahwa ternyata masih banyak yang ingin bangsa ini selamat. Saya selalu menyatakan kita bangsa Indonesia 280 juta orang disibukkan oleh satu keluarga dari Solo selama 10 tahun. Semua energi habis mengurus dia. Dan saatnya tanggal 20 Oktober kami 280 juta orang rakyat Indonesia ingin mengurus keluarga Jokowi. Kita ingin menyiapkan kamar untuk keluarga Jokowi. Kita ingin siapkan makanan dari negara untuk keluarga Jokowi atas pelanggaran yang dia lakukan selama ini. Nah, saya berharap bahwa betul tadi
Tapi sekarang sedang dimunculkan banyak sekali Profesor Fufu Fafa yang dimunculkan untuk membela Jokowi, dan saya pikir akan muncul lagi Profesor Kanebo. Profesor Kanebo itu adalah profesor. Kanebo itu kan baru berfungsi kalau ada air. Nah, jadi kalau dikasih air, nah kelihatannya sedang dimunculkan oleh mereka. Dan saya setuju tadi Pak Marwan, kita sambut Jokowi di Solo untuk menyiapkan kamar bagi mereka, karena coba bisa bayangkan betapa orang ini pemberaninya, tinggal menghitung hari untuk lengser, dia masih membagi-bagi tanah rakyat untuk koleganya, masih menerbitkan PSN BSD beberapa hari lalu. Ini orang ini menurut saya memang urat takutnya sudah tercabut dan urat malunya sudah nggak ada. Maka kita harus mengembalikan bahwa kau manusia biasa menghadapi rakyat Indonesia 280 juta. Jadi Pak Faisal Segaf, 14 Oktober adalah hari rakyat Indonesia ingin mengurus dinasti Jokowi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saudara-saudara sebangsa tanah air, hari ini kita semua sedang menyaksikan proses bersatunya masyarakat sipil, kelompok civil society. Belum pernah terjadi sejak reformasi masyarakat sipil bersatu seperti hari ini dan ke depan-kedepannya. Kita lihat misalnya kemarin ada ratusan guru besar yang mendukung Mahkamah Konstitusi dalam judul Amicus Curiae. Kemudian juga ada teman-teman yang membuat dirty vote. Kemudian ada di luar negeri, ada kalangan intelektual kita yang tergabung dalam forum tanah air bersatu. Hari ini kalangan akademisi, guru besar, kaum pergerakan, mahasiswa, kaum buruh sudah bersatu. Karena selama ini kita salah dalam merespon pemerintahan. Kemarin-kemarin itu setiap ada kesalahan kita abai, kita tidak segera mengingatkan. Dan hari ini masyarakat civil society bergerak bersatu, berkumpul untuk menyatakan sikapnya, untuk menjaga bangsanya. Dan sebagai momentum adalah mengadili bekas presiden kita, bekas presiden Republik Indonesia Joko Widodo, karena melakukan kelalaian, kesalahan-kesalahan yang luar biasa besarnya. Meskipun juga ada dua jasanya yang lumayan bisa kita catat, yaitu pertama, pemerintahan Joko Widodo itu membawa bangsa ini ke dasar persoalan yang paling berat. Tidak akan ada lagi persoalan yang lebih berat daripada hari ini. Dan kedua, menjelaskan kepada kita semua bahwa di Indonesia itu hanya ada terjadi dua kelompok yang tadinya terpolarisasi menjadi agama, suku, dan lain-lain. Sekarang hanya tinggal dua saja, Pak Segaf, yaitu orang baik dan pendukung Joko Widodo. Jadi tanggal 14 ini langkah pertama civil society dan masyarakat dan rakyat semua untuk berkumpul, bersatu, bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini. Dan ini juga sekaligus untuk mengingatkan ke depan, pemerintahan ke depan, bahwa rakyat Indonesia, civil society, akademisi dari kampus-kampus, mahasiswa, dan kaum buruh yang lain sudah bersatu untuk menjaga Republik Indonesia ini, untuk agar tetap bisa mencapai cita-cita kemerdekaan yang dilakukan oleh para founding parent kita untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kita tidak ada cara lain kecuali menyambut gerakan yang tanggal 14 Oktober besok sebagai awal dari bersatunya masyarakat sipil di Indonesia untuk menjaga Republik Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di sini saya mau mengundang kawan-kawan saya dari alumni UI, Forum Aksi, dan teman-teman jaringan aktivis pro demokrasi untuk datang tanggal 14 Oktober di Bidakara. Tamu kebangsaan kita ini perlu kita lakukan bersama secara kompak dan bergerak. Saya kemarin sudah bikinkan video penguasa, wakil rakyat, dan konglomerat. Inilah segitiga yang membuat kebangkrutan negara kita ini benar-benar terjadi selama 10 tahun. Dan kita seperti kehilangan kemampuan untuk mengoreksinya pada saat dia sedang berkuasa. Dan sekarang jangan kira dia sudah selesai. Belum. Kemarin dia mampu membuat pengadilan MK tidak berani memutuskan tuntutan dari PDIP masalah Wapres Gibran. Diundur tanggal 24, artinya ditunggu orang ini dilantik dulu. Padahal itulah persoalannya. PDIP tidak ingin Gibran dilantik karena majunya dengan melanggar konstitusi. Ini tidak bisa dibiarkan anak haram konstitusi ini memimpin bangsa kita. Selesai. Ada banyak presiden di dunia ini, ya, seperti Ceausescu, yang tidak pulang setelah selesai masa jabatannya itu. Ditangkap. Di Rumania itu mahasiswa yang menangkapnya. Dimasukkan ke tahanan, kemudian diambil lagi oleh mahasiswa karena takut bila dibawa ke pengadilan, pengadilan akan mengampuninya. Maka mahasiswa datang lagi dengan pakaian tentara, diseretnya ke salju, kemudian ditembak di tempat. Itu sangat mengerikan. Kita pasti tidak seperti itu. Tapi ada kemungkinan mahasiswa ini sudah sangat marah, ya, yang selama ini kaum milenial tersudut, ya, di pinggir-pinggir cuman bermain dengan gadget, dengan HP-nya, menjadi pahlawan sendiri di dunia cyber, tapi jarang turun ke jalan. Kenapa kita bikin forum kenegaraan? Karena istana lumpuh, lalu DPR sendiri juga lumpuh, ikut lumpuh, lembaga-lembaga penegakan hukum juga lumpuh. Karena itu civil society berhak untuk membuat satu forum kenegaraan. Karena itu besok kita semua, para guru besar, aktivis, ada BMC, ada wartawan ikut ambil bagian dalam hal ini. Kita mengevaluasi. Bahkan saya tidak melihat ini kompak, bersatu, kompak, gerak. Tapi gerak dan gebrak besok. Dari gerak dan gebrak. Nah, kita mengevaluasi secara serius pemerintahan 10 tahun yang kemarin. Kita periksa penyakit-penyakitnya. Dan banyak sekali civil society yang menemukan penyakit-penyakit itu. Karena itu, saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan di forum ini, bahwa kekuasaan itu mirip pisau. 10 tahun kemarin, pisau itu saya tanya ke semua kawan-kawan semua, termasuk wartawan, apakah itu pisau itu ada di tangan dokter bedah, juru masak, atau perampok? 10 tahun kemarin. Nah, kita evaluasi besok. Lalu kita ambil alih pisau itu dan kita serahkan ke Prabowo sebagai presiden terpilih. Kita pastikan Prabowo, kita paksa dia, kita dorong dia supaya pisau itu berada di tangan dia sebagai dokter bedah untuk menyembuhkan bangsa ini dari sakit. Karena itu tanggal 14 kawan-kawan semua saya ajak aktivis BMC, saya berharap supaya kampus-kampus tidak menutup mata. Profesor-profesor yang berada di kampus nggak boleh tidur, mesti bangun. Kita memulai mencoba untuk menggerakkan bangsa ini, booster bangsa ini sampai ke level tertinggi sebagai negara maju. Nah, karena itu kita ucapkan selamat tinggal kepada Joko Widodo dan selamat datang kepada Prabowo Subianto. Karena itu kita pastikan satu hal. Pisau dari tangan penjahat atau perampok itu harus bergeser kepada Presiden Prabowo yang adalah dokter bedah yang akan mendesain bangsa ini lebih baik ke depan. Terima kasih.